Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan sebuah kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Masya Allah, ternyata iblis takut dengan kelebihan orang ini. Bukan ahli ibadah, tetapi dia seperti diketahui, iblis adalah salah satu makhluk yang ditangguhkan kematiannya hingga kiamat kelak. Iblis merupakan musuh manusia yang selalu ingin menjerumuskan manusia dalam lembah dosa. Mereka telah dijamin oleh Allah masuk ke dalam neraka karena tidak mau taat pada Allah. Oleh karenanya, mereka mencari teman untuk diajak ke dalam neraka, yakni manusia. Menurut sebuah kisah, pada zaman dahulu terdapat salah seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang senantiasa beribadah pada Allah dan biaranya yang berada di atas gunung. Suatu saat, ia keluar dari biaranya dan keliling ke sekitar biara untuk merenungkan kekuasaan Allah. Di tengah berkelilingnya, ia bertemu dengan manusia yang menyebarkan bau tidak sedap dari dirinya. Sang ahli ibadah itu pun berpaling dan menuju tempat lain agar tidak mencium bau itu. Saat itu, kemudian setan menampakkan diri sebagai seorang laki-laki soleh. Setan itu menjawab karena ia enggan untuk mencium bau sosok manusia tadi. Lalu ia menyarankan oleh sang ahli ibadah untuk mencari tikus gunung, lalu menggantungnya tikus itu di leher sambil beribadah pada Allah selamanya agar amal ibadahnya diterima oleh Allah. Sang ahli ibadah yang bodoh ini kemudian melaksanakan nasihat si setan. Ia pun menggantungkan tikus saat beribadah dan membuat ibadahnya tidak diterima karena najis. Semua hadis menjelaskan jika ilmu lebih baik dibanding beribadah 60 tahun. Riwayat lain menjelaskan bahwa pada suatu hari Abdul Qadir sedang berjalan di tempat lapang dan seketika muncul cahaya terang dari ufuk. Lalu ia mendengar suara memanggil yang mengatakan bahwa cahaya itu adalah Tuhannya dan ia menghalalkan apa yang telah diharamkan. Tapi Abdul Qadir justru mengusir cahaya itu, lalu hilanglah cahaya itu. Kemudian muncul suara lagi bahwa Abdul Qadir telah selamat dari bisikan cahaya itu karena pengetahuan tentang Tuhan dan ilmu fikih. Sungguh, iblis takut pada orang berilmu. Diriwayatkan juga, pada suatu hari Nabi Isa berdiam di atas gunung dan kemudian didatangi olehnya. Tapi jika Allah menghendaki mati, maka orang itu akan mati. Setan itu pun menyuruh Nabi Isa untuk melemparkan diri dari atas gunung. Kemudian Nabi Isa membentak setan itu untuk pergi dari hadapannya karena setan takut pada orang berilmu. Sesungguhnya hanya Allah yang berhak memuji hambanya dan kita pun tidak berhak atas itu. Diriwayatkan pula pada suatu hari Imam Syafi'i sedang duduk di majelis pengajian. Tiba-tiba ada setan yang ikut duduk di antara murid-muridnya sebagai seorang laki-laki seperti mereka. Lalu ia bertanya, bagaimana pendapat Imam Syafi'i mengenai Tuhan yang menciptakannya sesuai kehendaknya dan menjadikannya sesuai kehendaknya. Kemudian dia memasukkannya ke surga jika berkehendak dan memasukkannya di neraka jika berkehendak. Apakah Tuhan adil atau zalim? Kemudian muncullah cahaya yang membuat Imam Syafi'i mengenal jika laki-laki sebenarnya adalah setan.
Ia pun menjawab, jika Allah menciptakannya sesuai kehendaknya, maka Allah yang zalim. Tapi jika Allah menciptakan sesuai kehendaknya, maka tidak ditanya lagi apa yang dikerjakannya. Nah, pembaca sekalian, ternyata selain kita harus beribadah, kita juga harus berwawasan, karena tentunya ibadah tidak akan lengkap tanpa ilmu yang memadai. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.